Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hanafi. Saya akan menjelaskan latar belakang makalah kelompok 5. Makalah yang diambil adalah hiperinflasi yang terjadi di Jerman, tepatnya pada tahun 1923. Selama periode ini, harga-harga barang dan juga jasa melonjak dengan sangat tinggi, bahkan meningkat beberapa kali dalam sehari. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk defisit anggaran yang besar yang dibiayai dengan mencetak uang baru secara berlebihan, kemudian pembayaran reparasi perang yang tinggi setelah Perang Dunia I, dan juga kegagalan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengendalikan inflasi. Hal ini menimbulkan rusaknya nilai uang, kemudian tabungan yang menjadi tidak berharga, dan terjadinya kekacauan ekonomi dan sosial. Seperti yang terlihat pada tabel, harga roti yang meningkat setiap tahunnya hingga menyamai harga satu rumah. Dan gambar sebelah, tumpukan uang yang dijadikan mainan. Perekonomian yang demikian akan dapat menyebabkan kehancuran, yaitu ketika tingkat kenaikan harga mencapai puluhan juta %. Pastinya akan menghadapi masalah pengangguran yang sangat serius. Maka dalam makalah ini kita akan membahas keterkaitan inflasi, terutama hiperinflasi terhadap ketersediaan lowongan pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Di sini saya akan membahas tentang inflasi dan pengangguran. Yang pertama adalah inflasi dan hiperinflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga komoditas secara umum dan berkelanjutan. Proses ini memiliki kaitan erat dengan mata uang yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Inflasi dapat ditinjau sebagai depresiasi mata uang yang menyebabkan menurunnya daya beli mata uang tersebut. Depresiasi ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti tingginya permintaan yang melebihi penawaran, lemahnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain. Hiperinflasi sendiri umumnya didefinisikan sebagai inflasi yang signifikan, seperti perubahan atau kenaikan harga berbagai komoditas yang melebihi 50% per bulan atau lebih dari 1% per hari. Dengan tingkat inflasi yang demikian dan dalam kurun waktu beberapa bulan, kenaikan tingkat inflasi akan sangat tajam. Inflasi 50% dalam 1 bulan berarti kenaikan tingkat harga lebih dari 100 kali lipat dalam 1 tahun, atau lebih dari 2 juta dalam kurun waktu 3 tahun. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengangguran dan tingkat pengangguran. Pengangguran merujuk pada keadaan ketika individu yang berusia kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi dalam suatu angkatan kerja di mana individu-individu yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Tingkat pengangguran di sisi lain adalah ukuran presentasi individu yang mengukur dalam suatu angkatan kerja, di mana membandingkan antara jumlah penganggur dalam jumlah total angkatan kerja dikalikan dengan 100. Tingkat pengangguran yang memberikan gambaran tentang sejauh mana jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan dalam suatu populasi tertentu. Nama saya Rafael Pramanajati dengan NIM 122220103. Tadi sudah dijelaskan bahwa indikator atau variabel kita ada 2, yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Kedua permasalahan ini dibahas oleh seorang ekonom bernama Philip. Nah, dia membuat suatu kesimpulan yang berupa kurva atau lengkungan, yang mana kurva itu menggambarkan hubungan antara kedua indikator tersebut. Jadi jikalau ada satu indikator yang lebih tinggi, indikator yang lainnya cenderung lebih rendah. Artinya jika ada terdapat inflasi yang tinggi, terdapat pengangguran yang rendah. Kita bawa konsep ini ke hiperinflasi, di mana hiperinflasi itu sendiri telah dijelaskan bahwa hiperinflasi itu merupakan inflasi dengan tingkat yang sangat tinggi. Jadi bisa dibayangkan jikalau terjadi hiperinflasi, menurut kurva ini akan terjadi tingkat pengangguran yang serendah-rendah mungkin. Namun konsep ini juga ditentang oleh beberapa ekonom yang mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh karena ekspektasi masyarakat dan juga Philip curve yang sifatnya tidak berlaku untuk jangka panjang. Perkenalkan, saya Bagus Wijanarko dengan NIM 122220110 akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hiperinflasi itu kondisi di mana tingkat inflasi sangat tinggi dalam jangka waktu singkat, melebihi 50% per bulan, yang setara dengan lebih dari 1% per hari dari nilai uang sebelumnya. Yang kedua,
Hiperinflasi dapat memiliki pengaruh negatif atau bertolak belakang terhadap tingkat pengangguran. Tapi beberapa ekonom ternama punya pendapat bahwa hal itu tidak benar melihat kompleksitas sistem ekonomi suatu negara. Lalu saran-sarannya, yang pertama ada saran untuk pemerintah terhadap hiperinflasi. Yang pertama adalah menerapkan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah, seperti menghemat pengeluaran pemerintah serta menaikkan pajak. Yang kedua, menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan langkah-langkah yang fokus di bidang keuangan. Yang ketiga, kebijakan lainnya seperti menambah jumlah barang di pasar dan menetapkan harga atas harga maksimal atau biasa disebut harga eceran tertinggi. Lalu ada saran untuk masyarakat terhadap inflasi, yaitu masyarakat diharapkan memahami pentingnya peran dalam menjaga kestabilan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.